Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yudi Irfan Daniel selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu fikih, dan tak lupa teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Walia Putri dengan NIM 12020070056. Di sini saya perwakilan dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi yang berjudul Hukum Islam Kontemporer. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada kali ini adalah yang pertama ada pengertian hukum Islam kontemporer, yang kedua ada pemahaman hukum Islam kontemporer, yang ketiga ada objek kajian hukum Islam kontemporer, dan yang terakhir, yang keempat, ada metodologi hukum Islam kontemporer. Kita langsung saja ke materi pertama, yaitu ada pengertian hukum Islam kontemporer. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kontemporer diartikan sebagai dewasa ini. Hukum Islam kontemporer berarti perkembangan hukum Islam dewasa ini. Pada pengertian ini tidak serta-merta merespon aspek hukum atau halal dan haramnya dan persoalan-persoalan baru, tetapi mencoba untuk melihat perubahan-perubahan signifikan hukum Islam dari masa ke masa. Adapun faktor yang melatar belakangi munculnya isu hukum kontemporer, yang pertama ada arus modernisasi yang meliputi sebagian besar negara yang mayoritas penduduknya ialah umat Islam. Yang kedua, munculnya keadaan baru di kalangan cendekiawan muslim kontemporer untuk menggugat kemapanan sistem hukum barat di banyak negara Islam. Dan yang terakhir ada masih terpakunya pemikiran fikih klasik atau lawan kontemporer dengan pemahaman yang tekstual, sehingga kerangka sistematika pengkaji tidak komprehensif dan aktual, serta kurang mampu beradaptasi dengan perkembangan yang terus maju. Selanjutnya ada pemahaman hukum Islam kontemporer. Hukum Islam juga selayaknya berdialektika dengan zamannya, sehingga hukum tidak berkesan jumud. Oleh karena itu, mempermudah fikih turunan dari hukum Islam merupakan keniscayaan. Hal ini bertujuan memudahkan masyarakat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada orientasi kemudahan dan moderasi. Fikih selama ini dinilai oleh masyarakat awam sebagai sesuatu yang sulit, karena buku-buku yang sekarang ini menggunakan bahasa asing bagi mereka. Oleh karena itu perlu ditulis dengan bahasa yang sederhana dan gaya bahasa yang mudah, menghindari penggunaan kata-kata dan kalimat yang tidak memberatkan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah hafalan. Kemudian mata memerlukan penjelasan, penjelasan memerlukan komentar, komentar memerlukan penegasan, dan seterusnya. Dengan yang berlebih-lebih dan membosankan, berpanjang lebar mengenai penjelasan serta perincian yang tidak perlu. Yang kedua ada berdialog dengan nalar kontemporer, yaitu mengajak berdialog dengan nalar sehat masyarakat kontemporer dengan menggunakan bahasa yang mampu menjelaskan dan dijelaskan. Yang ketiga ada pemanfaatan pengetahuan dan istilah kontemporer. Yang keempat ada mengaitkan fikih dengan realitas dan menghapus fikih yang tidak berkaitan dengan realitas. Ahli fikih kontemporer Yusuf Al-Qadawi mengatakan bahwa menghapus fikih yang tidak diperlukan oleh zaman merupakan keharusan, yakni persoalan yang tidak terjadi lagi pada zaman ini, seperti sejumlah hukum besar yang berkaitan dengan perbudakan. Masalah seperti ini banyak sekali, hampir-hampir tak kalah kita membaca suatu bab saja dalam fikih, baik ibadah maupun muamalah akan muncul berbagai bentuk permasalahan yang lain. Dan yang terakhir ada hukum syariah kontemporer. Untuk menangani hukum syariah tentang keluarga, tradisi Muslim klasik hanya mengakui satu alat yudikatif dengan qadli atau hakim tunggal. Tidak ada hierarki dalam peradilan syariah, juga tidak ada pengadilan banding, meskipun setiap penuntut yang tidak puas dengan putusan qadli selalu dapat meminta campur tangan penguasa politik melalui yudiksi mazhab halim.
Namun demikian, dalam era modern dimanapun tidak lagi dijumpai organisasi elementer yang bersahaja itu. Sistem banding telah diperkenalkan hampir di mana-mana, sampai di daerah yang paling konservatif, semisal Nigeria Utara. Selanjutnya adalah objek kajian hukum Islam kontemporer. Dalam buku Masail Fiqhiyah, kajian hukum Islam kontemporer dikelompokkan ke dalam beberapa aspek. Di antaranya yang pertama, ada aspek hukum keluarga, ialah semua yang berhubungan dengan pembahasan al-ahwal asyakiyah seperti pembagian warisan, perwakapan, nikah, hamil, KB, dan lain-lain. Yang kedua, ada aspek hukum ekonomi, ialah persoalan riba dan pengeluaran zakat yang menyoroti masalah sistem bunga bank, zakat mal, kredit dan arisan, zakat profesi, dan lain-lain. Yang ketiga, ada aspek pidana, ialah pembahasan mengenai isu-isu HAM dan humanisme agama seperti kisas, potong tangan, hukum Islam, dan sistem hukum nasional, dan seterusnya. Yang keempat, ada aspek kewanitaan atau gender, ialah peran wanita dan dalam aktivitas yang dahulu dianggap sebagai wilayah laki-laki, banyak menyoroti masalah busana muslim, wanita karir, dan lain-lain. Yang kelima, ada aspek medis seperti pencakokan organ tubuh, donor darah, bedah mayat, alat-alat kontrasepsi, operasi ganti kelamin, dan lain-lain. Yang keenam, ada aspek teknologi seperti penyembelihan binatang secara mekanis, seruan azan melalui kaset, memberi salam dengan bel, dan lain-lain. Yang ketujuh, ada aspek politik seperti beberapa kasus yang menarik, yaitu perdebatan tentang istilah negara Islam, proses pemilihan pemimpin, loyalitas kepada penguasa, dan lain-lain. Dan yang terakhir, ada aspek ibadah seperti tabungan haji, tayamum dengan selain tanah atau debu, ibadah kurban dengan uang, dan lain-lain. Selanjutnya ada metodologi hukum Islam terhadap masalah kontemporer. Dalam memandang suatu fenomena hukum yang terjadi, para ahli hukum Islam sepakat untuk menganalisa kasus-kasus hukum tersebut dengan metode yang telah ditetapkan Al-Quran dan Hadis, serta metode yang telah mereka pakai pada abad-abad pertama kemajuan Islam. Metode-metode tersebut ada yang sudah disepakati dan ada yang masih dipertentangkan. Di antaranya adalah yang pertama, ada metode kias. Metode kias yaitu metode analogi atau perbandingan. Yang menjadi perbandingannya adalah ilat hukum antara hukum asal dan cabang. Asal ialah kasus yang pernah terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan telah ditetapkan hukumnya. Cabang ialah praktek hal-hal yang bersifat masa kini atau kontemporer. Hukum asal adalah hukum yang telah ditetapkan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap suatu kasus, dan ilat hukum adalah penyebab ditetapkannya hukum terhadap suatu peristiwa pada masa Rasulullah. Yang kedua, ada metode istihsan, yaitu ilat hukum asal dan cabang persamaannya sangatlah tipis, sehingga harus berpaling dari kias jali kepada kias kafi, atau dari hukum kuli kepada hukum ju'i. Yang ketiga, ada metode istishab. Metode istishab ialah metode kodifikasi hukum terhadap peristiwa yang telah terdahulu, untuk selalu ditetapkan sebagai hukum peristiwa sebelum ada petunjuk yang mengatakan bahwa dalil peristiwa itu telah berubah. Dan yang terakhir ada metode istihlah atau al-maslahah al-mursalah. Memperoleh kemaslahatan dan menolak kerusakan disebut sebagai ideal moral syariah, karena dengan keduanya dapat terjaga intensitas agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Menolak kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan merupakan dua hal yang menjadi ruh dari syariat Islam. Kaitannya dengan metodologi Islam di Indonesia,
yaitu merealisasikan syariat dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat, dan negara harus tetap dilaksanakan. Realisasi di Indonesianya adalah melaksanakan hukum Islam sebagai hukum volunteer dan formalisasi hukum Islam menjadi hukum positif sebagai suatu jalan pintas. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.